bisa ngomong ah. Sisi loro. Selamat. Santai. Ayo, sisi loro telu. Selamat menonton. Sistem manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Fungsi manajemen organisasi ada 4. 1. Pengarahan. Fungsi pengarahan melibatkan memimpin, memotivasi, dan menginspirasi tim untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer yang baik adalah seperti pemandu suara yang memberi semangat, seorang mentor yang memberi arahan, dan seorang pemimpin yang memberi contoh. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya sehingga setiap bagian dari organisasi dapat bekerja secara efisien. Ini termasuk pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi, dan penetapan tanggung jawab. 3. Pengendalian. Fungsi pengendalian memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Ini termasuk menetapkan standar kinerja, mengulur hasil kerja, dan mengambil tindakan kognitif jika ada penyimpangan. 4. Perencanaan. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Dengan perencanaan baik, Anda akan memiliki peta yang jelas tentang apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Tujuan sistem manajemen organisasi. 1. Mencapai tujuan organisasi. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. 3. Mengoptimalkan pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan kualitas produk dan layanan. Poin berikutnya yaitu sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS adalah sistem berbasis komputer yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. DSS memberikan informasi yang relevan dan analisis data untuk membantu manajer atau pengambil keputusan dalam membuat keputusan yang lebih baik, terutama yang kompleks atau tidak terstruktur. Komponen dan fitur utama dari sistem pengambilan keputusan. Yang pertama ada basis data atau data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, model analitik, yaitu alat dan teknik analisis yang membantu mengevaluasi alternatif keputusan seperti simulasi, optimasi, dan analisis statistik. Yang ketiga, ada antarmuka pengguna, interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, misalnya memasukkan data, memilih model analisis, atau melihat hasil analisis. Yang keempat, ada pengolahan informasi, yaitu proses pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Ini termasuk penggabungan data dari berbagai sumber dan penerapan teknik analitik untuk menyusun laporan atau rekomendasi. Jenis-jenis DSS. Yang pertama, DSS berbasis data, yaitu fokus pada pengolahan dan analisis data besar seperti data historis atau data real time untuk membantu membuat keputusan. Yang kedua, ada DSS berbasis model, yaitu menggunakan model matematika dan statistik untuk mensimulasikan hasil dari berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga, ada DSS berbasis pengetahuan, yaitu menggunakan pengetahuan dan pengalaman ahli untuk mendukung pengambilan keputusan, seringkali dikombinasikan dengan kecerdasan buatan. Fungsi dan manfaat DSS. Yang pertama, peningkatan keputusan, yaitu membantu pengambil keputusan membuat pilihan yang lebih terinformasi dan berbasis data. Yang kedua, ada penghematan waktu, mempercepat proses analisis dan evaluasi alternatif keputusan. Yang ketiga, ada analisis yang lebih mendalam, yaitu memungkinkan evaluasi beberapa skenario atau opsi secara simultan. Yang keempat, ada peningkatan kolaborasi,
DSS sering sekali digunakan dalam kelompok atau tim pengambil keputusan, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar anggota tim. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi secara efektif guna mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan operasional dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen mengintegrasikan teknologi informasi, prosedur, dan sumber daya manusia untuk memastikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang tersedia bagi manajer atau pemangku kepentingan. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada mendukung pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga mengintegrasikan fungsi organisasi. Dan yang terakhir ada memfasilitasi perencanaan dan pengendalian. Di dalam sistem informasi manajemen ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada sistem ERP yang terdiri dari SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Dan yang kedua ada sistem manajemen proyek yang terdiri dari Trello, Asana, dan Microsoft Project. Yang ketiga ada sistem manajemen hubungan pelangganan atau yang disingkat CRM yang terdiri dari Salesforce, Zoho CRM, dan yang terakhir adalah sistem manajemen keuangan yang bisa ditulis melalui QuickBooks atau Xero. Sistem informasi manajemen juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kinerja pada manajemen, dan yang kedua guna mengurangi biaya operasional supaya biaya operasional lebih teratur, dan yang ketiga ada menyediakan informasi yang lebih akurat, dan yang terakhir menghindari daya asing organisasi manajemen. Sistem nilai dan budaya organisasi dalam sistem manajemen. Dalam konteks sistem manajemen, sistem dan nilai budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas operasional, hubungan antar anggota, dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam sistem manajemen, sistem nilai berfungsi sebagai pondasi atau pedoman, sementara budaya organisasi adalah wujud nyata dari keduanya, menciptakan organisasi yang efektif, adaptif, dan mampu mencapai tujuannya dengan cara yang konsisten dan bermakna. Berikut adalah pengertian sistem nilai dan budaya organisasi. Sistem nilai manajemen. Sistem manajemen menunjuk pada norma dan prinsip dasar yang menjadi pedoman organisasi untuk mencapai tujuan. Nilai-nilai mempengaruhi pengambilan keputusan, cara kerja, dan interaksi di lingkungan kerja. Untuk budaya organisasi manajemen, pola keyakinan, norma, nilai, dan produktif yang dipegang bersama oleh anggota organisasi. Nilai budaya manajemen yang pertama mengarahkan komunikasi, pengambilan keputusan. Perilaku nilai membantu manajer dan karyawan dalam memilih keputusan yang sejahtera dengan tujuan organisasi. Yang kedua, menciptakan konsistensi. Nilai yang jelas mencegah konflik internal karena anggota organisasi memiliki panduan kerja yang sama. Membangun kepercayaan, karyawan merasa lebih terikat dengan nilai-nilai organisasi yang mendukung kesejahteraan dan kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah menjaga reputasi organisasi. Nilai seperti keberlanjutan atau inovasi meningkatkan citra organisasi di mata publik. Peran budaya organisasi dalam manajemen. Yang pertama, mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, menciptakan identitas organisasi, dan yang ketiga mendorong adaptasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama tim.